Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah kabar terbaru terkait dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Purbalenyi. Kami masih mencari informasi terkait dengan kondisi detail seperti apa kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 Tol Purbalenyi yang melibatkan sejumlah kendaraan roda 4 yang tampak pada layar Anda. Saudara, kecelakaan terjadi sekitar pukul 15:40 dan melibatkan sejumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan truk kontainer yang tampak berhenti di kilometer 92 Tol Purbalenyi arah Jakarta. Saat ini jalur sempat tertutup hingga macet total terjadi hingga kilometer 95 hingga 96 Tol Purbalenyi. Dalam visual yang terlihat, sejumlah mobil ringsek dan bertumpuk akibat kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92. Tak hanya kendaraan roda 4, saudara, kendaraan berat seperti truk kontainer juga terlihat berhenti pada kilometer 92 akibat kecelakaan beruntun yang terjadi. Terlihat ada satu truk yang juga terguling dan menutup badan jalan tepatnya di kilometer 92. Untuk mengetahui perkembangan di lokasi, kita sudah terhubung dengan AKBP Lili Ardiansyah, Kapolres Purwakarta, Jawa Barat. Selamat sore, Pak Lilik. Selamat sore, Mas. Pak Lilik, bisa Anda ceritakan kepada kami kronologi kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92, Pak? Baik, Mas. Jadi sementara kami dari jajaran Polres Purwakarta sedang melaksanakan TP/TKP dan juga evakuasi terhadap korban maupun kendaraan, serta kita juga antisipasi untuk pengalihan arus supaya tidak macet panjang. Kami koordinasi dengan jajaran dari Polres Cimahi. Kemudian adapun untuk detail informasi yang dapat kami sampaikan, kami mohon maaf, kami mohon waktu, akan kita pastikan dan juga kita benar-benar datakan, dan juga mohon kasih waktu anggota kami untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam hal evakuasi korban dan juga evakuasi kendaraan. Karena di lokasi juga untuk TKP sedang diguyur hujan deras demikian. Pak Lili, kami ingin mengonfirmasi benar apakah kecelakaan ini terjadi Tol Purbalenyi arah Jakarta, benar Pak? Betul, di Tol Purbalenyi kilometer 92 arah ke Jakarta. Oke. Pak Lili, hingga saat ini informasi terkait korban akibat kecelakaan beruntun ini seperti apa, Pak? Sementara kami tidak berani untuk memberikan informasi secara langsung sebelum kami benar-benar cek dan juga kami pastikan, dan juga apabila ada informasi yang simpang siur tolong jangan dulu dijadikan pedoman. Kami mohon waktu untuk laksanakan kami upaya dulu untuk evakuasi korban dan juga tindakan secepat mungkin supaya untuk korban bisa diantisipasi dan juga kita tangani dengan cepat. Demikian, Mas. Pak Lili, proses evakuasi seperti apa saat ini? Kami sedang membantu, anggota di lapangan sedang bantu yang para korban ini yang sedang terjepit. Nah, kami upayakan agar bisa segera dievakuasi. Baik, Pak Lili, di informasi yang beredar, kejadian terjadi pada pukul 15:40, sekitar 1 jam yang lalu. Menurut data yang Anda peroleh, pukul berapa sebenarnya kejadian terjadi? Kami tadi dari anggota yang melaporkan, anggota piket, kemudian dari 110 kami juga diterima informasi 5 menit setelah kejadian, dan juga ada masyarakat dari
umum yang juga upload di sosial media, kami segera langsung menuju ke TKP anggota dan langsung kita laksanakan upaya-upaya untuk penanganan pertama. Pak Lili, tim saat ini sedang proses evakuasi di TKP. Apa informasi terbaru dari sana, Pak? Sementara kami masih menunggu perkembangan rekan-rekan sekalian media. Nanti sebentar lagi kami akan update lagi perkembangan yang terbaru. Pak, ini dekat gerbang tol Jatiluhur untuk konfirmasi? Sebetulnya tidak terlalu dekat, tetapi mungkin masih berjarak beberapa kilometer lagi keluar dari tol Jatiluhur. Baik, gerbang tol Jatiluhur kilometer 84 dan kecelakaan terjadi pada kilometer 92, benar? 92, betul. Artinya ini arah Jakarta merupakan jalur yang menurun? Betul, jalur menurun. Jalur menurun. Pak Lili, kami masih menunggu informasi dari tim terkait dengan korban akibat kecelakaan ini. Apa informasi yang bisa Anda bagikan kepada kami terkait jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun, Pak? Baik, untuk jumlah kami akan informasikan kemudian. Namun ini yang paling penting untuk para pengendara yang mengarah ke Jakarta, kami alihkan melalui gerbang tol Cikamuning di kilometer 116 dan juga bisa nanti masuk kembali melalui gerbang tol Jatiluhur di kilometer 44. Demikian Mas yang dapat kami sampaikan. Oke, Pak Lili, kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 92. Dampak dari kecelakaan ini seperti apa, Pak, terkait kemacetan di sana? Tentunya akan timbul kemacetan, tapi kita sudah lakukan upaya-upaya untuk pengalihan arusnya. Dan mudah-mudahan dalam waktu segera kita akan segera clearkan untuk TKP sehingga bisa dilalui oleh pengendara yang lain. Pak Lili, masih bersama kami, Pak? Masih, Mas. Baik, Pak Lili, berapa tim yang diterjunkan dari Polres Purwakarta, Pak? Kita seluruh unit Laka, Polres Purwakarta, dan juga dibantu oleh anggota lalu lintas yang sedang melaksanakan piket, semuanya menuju ke TKP. Dan kami juga sedang menuju ke TKP, Mas, ini, Mas. Pak Lili, dari video yang kami terima dan beredar juga di media sosial, ini terlihat ada kendaraan yang berada di satu jalur yang kendaraannya bertumpuk, lalu di jalur sebelahnya juga terlihat ada kendaraan yang terbalik seperti itu, Pak Lili. Ini bisa Anda konfirmasi apakah kecelakaan beruntun ini menyebabkan dua jalur di tol Purbalenyi ini tertutup saat ini, Pak? Baik, Mas. Nanti tentunya setelah kita ambil keterangan dari para saksi dan juga setelah kita cek nanti hasil olah TKP-nya tentunya dapat kami sampaikan kemudian. Demikian, Mas, yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. AKBP Lili Ardiansyah, kami masih menantikan informasi terbaru dari tim di lapangan, Pak Lili. Ya, terima kasih dengan Mas atas kesempatannya. Baik, jumlah korban dan juga kondisi di kilometer 92 tol Purbalenyi. Terima kasih, Pak Lili. Saudara, kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 tol Purbalenyi, Jawa Barat, hingga saat ini belum dapat dikonfirmasi berapa jumlah kendaraan roda 4 maupun kendaraan berat yang terlibat pada kecelakaan beruntun di kilometer tol Purbalenyi. Kami konfirmasi kembali, kecelakaan terjadi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat pada saat tol Purbalenyi diguyur hujan. Dan titik kecelakaan terjadi di kilometer 92 arah Jakarta yang merupakan jalur menurun dari arah Bandung menuju Jakarta. Kami masih menantikan informasi terbaru di lokasi terkait dengan kemungkinan korban yang ditimbulkan oleh kecelakaan beruntun yang terjadi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat tadi. Hingga saat ini tim dari Polres Purwakarta masih melakukan proses evakuasi korban dan belum memastikan berapa jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan dan juga jumlah korban yang mungkin ditimbulkan. Namun dari visual yang bisa Anda saksikan, terlihat lebih dari 5 unit mobil yang tertumpuk, bahkan ada yang berada di atas mobil lainnya
Dan dari visual yang kami saksikan juga bersama tadi, ada mobil yang berada di jalur sebelahnya, yakni jalur menuju Bandung, sementara kecelakaan beruntun sebelumnya terjadi pada jalur Purbalenyi menuju Jakarta. Dari informasi yang disampaikan oleh polisi, informasi yang disampaikan oleh AKBP Lili Ardiansyah, Kapolres Purwakarta tadi, kecelakaan terjadi pada jalur menuju Jakarta dan jalur kondisi menurun, dan saat itu juga diguyur hujan yang cukup deras, dan dari visual yang kita saksikan bersama, tampak kecelakaan berpotensi disebabkan kecepatan tinggi pada jalur menurun dan pada kondisi hujan. Proses evakuasi sempat terjadi kemacetan juga hingga kilometer 96 pasca kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 92. Pengalihan arus juga dilakukan, sejumlah pengemudi diarahkan oleh polisi untuk keluar melewati gerbang tol kilometer 83 untuk menghindari kemacetan ataupun penumpukan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 92. Proses evakuasi berlangsung hingga saat ini, tampak mobil masih tertumpuk, begitu juga dengan kendaraan berat truk kontainer yang masih menghalangi jalan, tepatnya di kilometer 92 tol Purbalenyi. Saudara Kepala Induk PJR Cipularang juga mengonfirmasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Kapolres Purwakarta AKBP Lili tadi, saat ini masih dilakukan proses evakuasi korban dan juga mobil yang terlibat pada kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang. Belum dipastikan berapa jumlah korban maupun kronologi detail dari kecelakaan yang terjadi pada kilometer 92. Proses evakuasi masih berlangsung dan Kapolres Purwakarta Lili Andriansyah tadi meminta untuk tidak berspekulasi terkait dengan jumlah korban yang ditimbulkan pada kecelakaan beruntun yang terjadi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat sore tadi. Namun informasi yang bisa kami bagikan sesuai yang disampaikan oleh Kapolres Purwakarta AKBP Lili Andriansyah, kecelakaan terjadi pada pukul 15:40 tepatnya di ruas tol Cipularang arah Jakarta, kilometer 92, saat kondisi jalan tol Cipularang diguyur hujan dan kondisi jalan yang juga menurun. Pasca kecelakaan beruntun yang terjadi, sempat terjadi kemacetan hingga kilometer 96 tol Cipularang arah Jakarta, hingga akhirnya polisi melakukan rekayasa arus di mana sejumlah pengguna jalan tol diarahkan untuk keluar pada gerbang tol kilometer 83 tol Cipularang. Proses evakuasi masih dilangsungkan hingga saat ini.
Saudara AKBP Lili Andriansah tadi menyampaikan hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa mengonfirmasi berapa jumlah korban yang ditimbulkan kecelakaan beruntun di tol Cipularang. Bahkan jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang. Polisi juga meminta untuk tidak berspekulasi terkait jumlah korban hingga proses evakuasi selesai dan polisi bisa memastikan berapa jumlah korban yang ditimbulkan akibat kecelakaan beruntun yang terjadi. Saudara, dari visual yang bisa Anda saksikan bersama, kerusakan yang ditimbulkan oleh kecelakaan beruntun ini cukup parah, banyak sekali yang terlibat, tak hanya kendaraan roda 4 tapi juga truk kontainer yang menutup jalan di kilometer 92 tol Cipularang. Bahkan ada juga kendaraan roda 4 yang bertumpuk di atas kendaraan lainnya hingga kendaraan yang berpindah jalur. Kecelakaan yang terjadi pada jalur menuju Jakarta pada tol Cipularang. Bahkan ada kendaraan yang berpindah jalur ke jalur arah Bandung, tol Cipularang. Saudara, kondisi jalan di kilometer 92 tol Cipularang ini adalah kondisi jalan yang menurun sesuai yang dikonfirmasi oleh AKBP Lili Andriansah, Kapolres Purwakarta tadi. Kilometer 92 ruas tol Cipularang arah Jakarta merupakan jalur menurun dan bisa diprediksi ini adalah kecelakaan yang melibatkan banyak mobil dan juga kecepatan yang tinggi. Terlihat dari jumlah mobil yang bertumpuk, jumlah mobil yang juga terlibat dari visual yang kita sama-sama saksikan, bahkan jumlah mobil yang ringsek hingga berpindah jalur ke jalur sebelahnya, yakni jalur menuju Bandung, Jawa Barat. Konfirmasi yang disampaikan juga oleh Kapolres Purwakarta maksud kami, AKBP Lili Andriansah tadi, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, kecelakaan terjadi pada saat jalan tol Cipularang diguyur hujan lebat dan terjadi pada ruas jalan yang menurun arah Jakarta. Akibat insiden ini juga arus lalu lintas juga harus dialihkan oleh polisi, yakni arus dari Bandung menuju Jakarta harus dialihkan untuk keluar tol menuju gerbang di kilometer 84. Kami masih menantikan informasi terkini dari TKP terkait dengan potensi korban yang ditimbulkan akibat kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang pukul 15:40. Dari video yang beredar tampak proses evakuasi sedang berlangsung melibatkan tim dari Polres Purwakarta dan juga pihak Jasa Marga untuk mengevakuasi tak hanya korban tapi juga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di sana. Ada kendaraan roda 4 dan juga kendaraan berat seperti truk kontainer yang juga terlibat dan bahkan bertumpuk di kilometer 92 tol Cipularang. Saudara, kita nantikan informasi terkini dari kilometer 92 tol Cipularang dengan melalui jurnalis Tribun News, Dian Syah. Selamat sore, Dian. Selamat sore, Mas. Baik, Dian, apa yang bisa Anda ceritakan terkait pantauan Anda di TKP saat ini, Dian? Baik, dapat saya laporkan dari kilometer 92 bahwa saat ini pihak kepolisian dan pihak Jasa Marga masih terus melakukan proses evakuasi ya
dan saat ini kendaraan yang menumpuk tertimpa truk bermuatan kardus. Masih ada 2 kendaraan yang terjepit dan kini masih ada seorang penumpang ya di sini masih dalam proses evakuasi oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Mhm. Dian, dari informasi yang Anda peroleh di TKP, seperti apa kronologi kecelakaan beruntun yang terjadi di sana? Dian? Baik, bahwa dapat kami laporkan kembali tadi setelah dilihat ada sekitar 15 kendaraan ya yang terlibat kecelakaan maut ini. Sejumlah korban luka maupun korban tewas juga sudah beberapa yang berhasil dievakuasi dan akibat kecelakaan ini kemacetan panjang terjadi di ruas jalan tol Cipularang kilometer 92 dari Baik, Dianza. Baik, kami akan mencoba menyambungkan kembali sambungan komunikasi kami dengan Dianza, jurnalis Tribun Jawa Barat, untuk menyampaikan informasi terbaru dari kilometer 92 tol Purbalenyi. Saudara, ini adalah visual terbaru, visual langsung real time dari kilometer 92 tol Purbalenyi untuk menunjukkan kepada Anda proses evakuasi yang saat ini sedang berlangsung di kilometer 92 tol Purbalenyi. Dianza, jurnalis Tribun Jawa Barat, tadi menyampaikan proses evakuasi sedang berlangsung, artinya kilometer 92 tol Purbalenyi arah Jakarta hingga saat ini belum bisa dilintasi karena evakuasi sedang berlangsung. Bahkan proses evakuasi korban yang berada di dalam kendaraan juga masih berlangsung. Sebelumnya Dianza menyatakan ada korban jiwa yang sudah dievakuasi. Kami memastikan kembali seperti apa kondisi terkini di sana dengan jurnalis Tribun Jawa Barat Dianza. Selamat sore Dianza. sore. Dianza, oke. Tadi Anda mengatakan korban jiwa dan juga korban luka sudah ada yang dievakuasi dari TKP. Apa ada informasi berapa jumlah korban yang sudah dievakuasi, Dianza? Baik, hingga kini saya belum menerima laporan langsung dari pihak kepolisian ataupun pihak terkait jumlah korban karena hingga kini pihak petugas gabungan masih melakukan proses evakuasi untuk korban lainnya. Namun untuk sementara kendaraan yang terlibat ada sekitar 15 kendaraan, seperti itu. Dianza, dari informasi yang bisa Anda himpun di lapangan atau di TKP, apa penyebab kecelakaan ini? Baik, hingga kini penyebab dari kecelakaan masih terus dicari tahu oleh pihak kepolisian. Namun seperti yang diketahui bahwa kilometer 92 ini dari arah Bandung menuju Jakarta merupakan perlintasan yang menurun dan memang rawan kecelakaan, seperti itu. Tadi Kapolres Purwakarta bilang kecelakaan diduga terjadi pada pukul 15:40 dan saat hujan deras mengguyur tol Cipularang. Benar, Dianza? Iya, betul, bahwa hujan deras sedang mengguyur wilayah TKP ini. Oke, Dianza, dari pantauan mata yang bisa Anda lakukan saat ini di TKP, berapa jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan? Untuk pantauan sendiri di lokasi ada sekitar 15 kendaraan yang terlibat. Adapun itu minibus ataupun truk bermuatan dus yang diduga merupakan awal mula dari kecelakaan terjadi. Dianza, bisa Anda pantau saat ini di kondisi tol Cipularang kilometer 92 tepatnya. Benarkah rawan sekali untuk terjadi kecelakaan di sana? Baik, dapat saya laporkan bahwa memang di kilometer 92 ini rawan sekali terjadi kecelakaan. Memang di tol Cipularang ini terkenal dengan lintasan yang berliku dan adanya tanjakan ataupun turunan. Dan seperti di lokasi ini, di kilometer 92 dari arah Bandung menuju Jakarta,
TKP sendiri merupakan lokasi yang rawan kecelakaan dengan kontur jalanan yang menurun seperti itu. Oke, Dianza, apa Anda sudah bertemu dengan saksi mata yang mungkin bisa bercerita terkait kronologis kejadian kecelakaan beruntun ini, Dianza? Baik, tadi saya juga sudah menyambangi sejumlah saksi mata, namun sejumlah saksi mata yang benar-benar terlibat masih trauma dan belum bisa menyampaikan bagaimana kecelakaan ini terjadi, seperti itu. Oke. Dianza, apa sudah ada anggota polisi yang bisa dimintai keterangan di sana? Baik, hingga kini ada Kasat Lantas, namun sampai sekarang masih menunggu informasi lebih lengkap karena menunggu terkait sumber kecelakaan ini terjadi dan masih mengumpulkan informasi terkait kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 ini. Oke. Dianza, dari yang Anda lihat, kalau kecelakaan beruntun artinya ada kecelakaan yang paling depan. Kendaraan apa yang terlibat kecelakaan lebih awal? Baik, berdasarkan pantauan memang di sini ada sejumlah kendaraan LCGC ya, baik Brio maupun sejumlah kendaraan yang sudah berhasil dievakuasi, minibus seperti Expander dan segala macam, seperti itu. Kendaraan roda 4 lebih ada yang terlibat selain truk kardus? Untuk saat ini tidak ada, hanya saja kendaraan besar seperti mobil travel juga terlibat pada kecelakaan ini. Baik, untuk sementara arus arah Jakarta dan juga Bandung ditutup, Dianza? Ya, untuk arah Bandung menuju Jakarta ataupun sebaliknya dari Jakarta menuju Bandung ditutup untuk proses evakuasi, memang karena di arah Jakarta menuju Bandung maksud kami ada salah satu kendaraan yang terbalik dan terlintas di lokasi. Mohon maaf, saat ini kendaraan dari Jakarta menuju Bandung sudah bisa melalui dengan melintas di bahu jalan seperti itu. Untuk kendaraan arah Jakarta dari Bandung, seperti apa rekayasa di sana? Jadi untuk perlintasan kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Bandung melintas secara perlahan dengan menggunakan bahu jalan, seperti itu. Dianza, dari yang Anda pantau di lapangan saat ini, apakah masih ada korban selamat yang sudah keluar dari mobil yang terlibat kecelakaan beruntun, Dianza? Untuk korban selamat ada sejumlah pengemudi yang masih trauma ya di kendaraan mereka masing-masing dan menunggu proses evakuasi berlangsung. Oke, Dianza, ini kecelakaan yang melibatkan banyak sekali kendaraan roda 4 dan juga truk. Anda juga mengatakan ada korban jiwa yang sudah dievakuasi, ada korban luka yang sudah dievakuasi. Kemana korban jiwa dan korban luka dievakuasi? Ini sebagai informasi kepada keluarga korban, Dianza. Baik, untuk korban sendiri, kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang ini, mereka diantaranya dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta. Ada informasi rumah sakit lain untuk proses evakuasi ini, Dianza? Tadi terlihat juga ambulan dari Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta yang menjemput sejumlah korban di sini. Jadi kemungkinan untuk korban sendiri dibawa diantaranya di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta dan Rumah Sakit Abdul Rozak, seperti itu. Oke, Dianza, tadi Anda mengatakan juga proses evakuasi masih berlangsung, bahkan ada korban yang masih terjebak di tumpukan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Seperti apa informasi terbaru saat ini? Untuk saat ini korban terlihat terjepit ya. Saat ini petugas gabungan pun masih melakukan usaha mengeluarkan korban yang terjepit kendaraan truk bermuatan dus ini, seperti itu. Tim yang dilibatkan siapa saja, Dianza? Untuk tim yang dilibatkan ada baik dari pihak kepolisian dan pihak jasa marga, seperti itu, dan pihak damkar Purwakarta. Dianza, apa ada kemungkinan akan melibatkan ataupun mengerahkan alat berat untuk membantu proses evakuasi?
Untuk saat ini sejumlah kendaraan derek sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi kendaraan. Namun untuk informasi terkait kendaraan berat untuk evakuasi kendaraan truk masih belum kami terima. Oke, apa masih ada korban selamat dari kecelakaan beruntun ini yang saat ini berada di lokasi, Dianza? Untuk korban selamat ada sejumlah korban selamat yang memang mereka berdiam diri di kendaraannya masing-masing dan tadi beberapa kali kami dekati, namun mereka masih enggan melakukan ataupun diwawancara seperti itu. Oke, Dianza melihat kondisi mobil yang bertumpuk dan juga jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun, apakah ada informasi terkait dengan kecepatan kendaraan yang terlibat pada kecelakaan beruntun ini, Dianza? Sehingga kini belum ada informasi terkait kecepatan yang terjadi dari kecelakaan tersebut. Dianza, AKBP Lili Andriansah, Kapolres Purwakarta tadi mengatakan timnya sedang melakukan proses evakuasi di sana dan juga AKBP Lili juga mengatakan akan terjun langsung ke TKP. Apakah Kapolres Purwakarta sudah berada di lokasi untuk dimintai keterangan, Dianza? Ya, untuk saat ini belum terlihat baik Kapolres ya, namun hanya Kasat Lantas Polres Purwakarta yang sudah berada di lokasi, namun hingga kini belum bisa diberikan keterangan seperti itu. Apa informasi yang bisa digali dari Kasat Lantas di sana, Dianza? Ya, saat ini tadi sudah kami datangi mereka hingga kini bahwa masih mengumpulkan sejumlah informasi terkait kecelakaan yang terjadi ini, namun memang kendaraan yang terlibat itu baru saja kami terima ada sekitar 17 kendaraan yang terlibat. Terkait dengan rekayasa jalur seperti apa? Bisa Anda ceritakan kembali, baik itu dari arah Jakarta menuju Bandung dan juga dari arah Bandung menuju Jakarta, Dianza? Untuk rekayasa lalu lintas baik dari arah Bandung menuju Jakarta belum bisa dilalui karena masih proses evakuasi, sedangkan untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung sudah bisa melintas secara perlahan dengan menggunakan bahu jalan. Oke, Dianza, dari lokasi Anda bisa bertemu dengan saksi mata yang mungkin bisa menceritakan kronologis kejadian kecelakaan beruntun ini? Oke, baik, sebentar. Baik. Saudara, kecelakaan yang terjadi di kilometer 92 Tol Cipularang arah Jakarta terjadi pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Beberapa informasi yang bisa kami himpun, baik itu dari Kapolres Purwakarta AKBP Lili Andriansah yang tadi mengatakan proses evakuasi sedang berlangsung hingga saat ini dan polisi belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang berpotensi ditimbulkan oleh kecelakaan beruntun yang terjadi pada kilometer 92. Namun tadi disampaikan juga oleh jurnalis Tribun Jawa Barat, Dianza, yang saat ini berada di lokasi. Ia menyaksikan langsung di lokasi kejadian kecelakaan beruntun. Proses evakuasi saat ini sedang berlangsung. Sejumlah korban jiwa dan juga luka sudah dievakuasi dari tempat kejadian perkara. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Tim gabungan baik itu tim dari Polres Purwakarta dan juga pihak Jasa Marga saat ini masih melakukan proses evakuasi korban yang terjebak di dalam mobil ataupun kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di kilometer 92. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Purwakarta maksud kami AKBP Lili Andriansah sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Barat, hujan turun cukup lebat di kilometer 92 Tol Cipularang dan titik terjadinya kecelakaan ini adalah jalur arah Jakarta yang kondisinya menurun. Itu juga dikonfirmasi oleh jurnalis Tribun Jawa Barat Dianza yang mengatakan kilometer 92 Tol Cipularang adalah jalur yang menurun arah Jakarta dari Bandung. Dan juga
jumlah kendaraan yang bertumpuk di kilometer 92 ini bisa menggambarkan betapa kecepatan yang terjadi ataupun kecepatan yang dijalani oleh kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini cukup cepat, tadi disampaikan juga oleh jurnalis Tribun Deanza. Dan proses evakuasi saat ini masih berlangsung, saudara. Sejumlah korban masih diprediksi ada di dalam tumpukan kendaraan yang bertumpuk akibat kecelakaan beruntun ini. Tak hanya melibatkan kendaraan roda 4, namun juga melibatkan satu truk kontainer yang mengangkut kardus dan juga kendaraan travel dari arah Bandung menuju Jakarta. Bahkan kecelakaan juga menyebabkan satu mobil terlempar dan berpindah jalur ke jalur arah Bandung dari Jakarta. Proses evakuasi masih berlangsung dan proses rekayasa jalur juga dilakukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi hingga kilometer 96. Jurnalis Tribun Jawa Barat masih mencoba menggali informasi dari saksi mata yang menyaksikan kejadian ataupun mendengarkan informasi terkait dengan kecelakaan beruntun ini, namun belum ada saksi mata di sekitar TKP yang bersedia untuk memberikan keterangan ataupun kesaksiannya kepada jurnalis Tribun Jawa Barat Deanza. Begitu juga dengan para korban selamat yang juga sudah dievakuasi dari kendaraan yang bertumpuk. Deanza, jurnalis Tribun juga mengatakan korban tampak syok. Tak hanya korban, bahkan saksi mata yang melihat kejadian ini juga mengalami trauma, saudara. Pukul 15.40 waktu Indonesia Barat adalah waktu yang tadi disampaikan oleh Kapolres Purwakarta AKBP Lili, adalah waktu kejadian kecelakaan di Tol Cipularang. Hujan cukup deras mengguyur Tol Cipularang, tepatnya di kilometer 92 Tol Cipularang arah Jakarta. Kondisi jalan merupakan jalan yang menurun. Tadi juga disampaikan oleh jurnalis Tribun Jawa Barat Deanza, kondisi jalan menuju arah Jakarta tepatnya di kilometer 92 adalah jalan yang menurun. Dan dari jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun bahkan bertumpuk hingga menyebabkan satu kendaraan roda 4 berpindah jalur ke jalur sebelahnya ke arah Bandung. Ini menggambarkan betapa kencangnya saat itu kecelakaan beruntun ini terjadi. Dari visual yang bisa Anda saksikan, saudara, tak hanya kendaraan yang bertumpuk namun juga serpihan yang tersebar di jalan, juga terlihat satu truk kardus terguling dan menyebabkan isinya juga berhamburan di jalan. Ini menyebabkan proses evakuasi juga hingga saat ini masih berlangsung dan usaha tim dari Polres Purwakarta dan juga Jasa Marga untuk mengevakuasi korban yang saat ini masih terjebak di dalam kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini masih dilakukan hingga saat ini. Sejumlah korban jiwa tadi disampaikan oleh jurnalis Tribun Jawa Barat Deanza, sejumlah korban jiwa dan juga korban luka-luka sudah dievakuasi dari TKP. Saudara, jalur Tol Cipularang, kilometer 92 arah Jakarta adalah jalur yang menurun dan terjadi hujan deras pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat tadi. Polres Purwakarta menyatakan potensi kecelakaan cukup tinggi akibat jalur yang menurun hingga jalan yang diguyur hujan. Ini juga
Kecelakaan yang sama, tepatnya di kilometer 92 juga pernah terjadi pada tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 26 bulan Juni tahun 2022, tabrakan beruntun yang tak terhindarkan juga terjadi di kilometer 92 dari arah Bandung menuju Jakarta. Saudara, kita sudah terhubung dengan Kombes Jules Abraham, Kabid Humas Polda Jawa Barat, untuk mengetahui informasi terkini dari sana. Selamat sore, Pak Jules. Selamat sore, Mas. Pak Jules, bisa informasi apa Pak terkait kronologis tabrakan beruntun di kilometer 92 yang bisa Anda bagikan? Baik, terima kasih Mas Iksan. Selamat sore pemirsa Kompas TV sekalian. Jadi saya menginformasikan terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang saat ini kita ketahui berada di kilometer 92, khususnya kilometer 92 Tol Purbalenyi mengarah dari Bandung mengarah ke Jakarta. Nah, sampai saat ini informasi yang saya terima penyebab awal dugaan sementara. Jadi dugaan sementara saat ini penyebab awal kecelakaan itu ada salah satu truk yang mengalami rem blong atau remnya tidak berfungsi secara benar. Nah, diakibatkan juga tentunya karena truk tersebut membawa muatan yang berat, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak kendaraan yang berada di depannya, kemudian mengakibatkan tabrakan secara beruntun, khususnya kendaraan-kendaraan lainnya yang terlibat kecelakaan. Nah, kami juga dari petugas kepolisian tentunya bekerja sama dengan pengelola jalan tol, kemudian dengan instansi terkait lainnya dengan petugas kesehatan yang ada. Kami berusaha mengurai kemacetan yang ada, menurunkan personil kami, sudah ada personil dari Korlantas Polri, kemudian ada petugas dari Ditlantas Polda Jawa Barat, dari PJR Polda Jawa Barat, kemudian Pak Dirlantas sendiri menuju sudah berada di lokasi kecelakaan, kemudian ada juga personil dari Satlalu Lintas Purwakarta, karena lokasi kecelakaan ini berada di wilayah hukum atau di Kabupaten Purwakarta. Begitu Mas Iksan. Oke, Pak Jules, Pak Kabid, tadi Anda mengatakan diduga adalah truk yang remnya blong, lalu menabrak kendaraan yang ada di depannya. Artinya sempat ada terjadi kemacetan di kilometer 92 ya Pak ya? Betul Mas. Oke, Pak Jules, ini kondisi jalan menurun, artinya kendaraan yang ditabrak oleh truk ini juga terlibat di depan truk ini juga banyak kendaraan yang juga ditabrak, Pak. Betul sekali Mas. Jadi banyak kendaraan yang mengalami atau terlibat kecelakaan Mungkin ada lebih dari 10 kendaraan Tentu ini kita masih lakukan pendataan baik korban jiwa korban manusia yang luka ringan, luka berat, tentu kita lakukan pendataan. Termasuk juga kendaraan, berapa jumlah pasti kendaraan yang terlibat kecelakaan. Ini masih dilakukan pendataan oleh petugas kami, petugas kepolisian maupun pengelola jalan tol. Begitu Mas Iksan. Pak Jules, informasi saat ini yang bisa Anda bagikan, berapa jumlah korban jiwa ataupun jumlah korban luka, Pak? Kalau terkait dengan jumlah korban jiwa maupun jumlah korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, sejauh ini saya belum mendapatkan informasi atau update dari perkembangan jumlah korban yang ada. Nah, tentu saya akan menunggu informasi langsung dari lokasi kecelakaan dan nanti saya informasikan lebih lanjut, termasuk juga tentunya kemana korban ini dievakuasi atau dibawa
ke beberapa rumah sakit ataupun hanya satu rumah sakit. Namun tentu kami akan membawa ke rumah sakit terdekat. Dalam hal ini masuk wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Begitu, Oke. Mas. Pak Jules. Ada juga mungkin himbauan dari kami, Mas Iksan, terkait dengan pengguna jalan tol yang menuju Jakarta. Ini kami harapkan bisa keluar di exit tol Cikamuning. Ya, exit tol Cikamuning, nanti masuk jalur arteri, jalur Purwakarta yang biasa. Kemudian nanti untuk melanjutkan ke jalan tol, silakan masuk melalui pintu tol Sadang. Untuk Sadang, selanjutnya ya, Pak, bisa ya? melanjutkan melalui jalur tol. Ya, begitu Mas Iksan. Oke. Pak Jules, bisa Anda ceritakan kembali Pak, ini kan kondisi jalan menurun di kilometer 92. Betul. Ya. Tadi Kapolres Purwakarta juga mengatakan hujan cukup deras. Bisa Anda ceritakan kronologi sebenarnya kondisi jalan saat itu? Ya, jadi kalau melihat kondisi jalan, tentu kita lihat bahwa situasi di lokasi kecelakaan itu masih hujan ya. Jadi masih hujan cukup deras, walaupun tidak sederas mungkin pada saat kejadian. Kemudian juga kondisi jalan masih relatif licin, masih ada genangan-genangan air, masih nampak permukaan jalan yang basah. Nah, bisa saja ini yang mengakibatkan salah satunya rem dari kendaraan tersebut tidak berfungsi secara benar. Begitu. Namun penyebab pasti dari kecelakaan tentu akan kita lakukan penyelidikan, kita lakukan olah TKP nanti baik dari Polda Jawa Barat bekerjasama dengan Korlantas Polri. Begitu Mas Izan? Pak Jules, Ya. kalau dari visual yang kami terima, koreksi saya kalau saya salah, ini tadi truk yang terlibat kecelakaan beruntun ini berada di lajur kanan. Apa benar begitu Pak? Benar. Ya. Jadi informasi memang dari Dirlantas, Direktur Lalu Lintas tadi bahwa penyebab awalnya adalah kecelakaan tersebut dipicu dari salah satu truk yang mengalami remblong atau remnya tidak berfungsi secara benar. Sehingga dia menabrak kendaraan yang berada di depannya. Nah, arahnya adalah arah dari Bandung menuju Jakarta. Begitu, Mas. Dan truk itu berada di lajur kanan ya Pak ya? Bukan di lajur kiri yang seharusnya truk berjalan? Untuk posisi kendaraan ataupun posisi truk yang pasti, tentu nanti kita akan melakukan olah TKP. Ya, kita tidak bisa langsung menyimpulkan, tentu melihat setelah posisi akhir dari kendaraan. Namun kita tentu akan melakukan olah TKP, kita akan melakukan penyelidikan, penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Oke, Pak Jules, dari CCTV yang mungkin bisa diakses di sana seperti apa Pak informasinya? Ya, untuk saat ini kami belum melakukan olah TKP, belum melakukan tentunya penyelidikan. Kami fokus pada bagaimana mengevakuasi korban maupun mengevakuasi kendaraan yang ada. Kita harus segera menormalkan jalur, karena jalur tol khususnya dari Bandung ke arah Jakarta ini cukup menjadi jalur prioritas yang cukup padat dan tentu menjadi kebutuhan dari masyarakat pengguna jalan tol. Jadi kami fokus pada evakuasi korban dan bagaimana mengevakuasi kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan dan tentu terutama yang sudah tidak bisa digunakan, barangkali perlu pertolongan, bantuan dari mobil derek ya untuk dilakukan evakuasi ke tempat yang dapat lebih tidak mengganggu dari pengguna jalan tol. Oke, Pak Jules, kalau evakuasi korban masih berlangsung, artinya berapa jumlah korban yang saat ini sedang dievakuasi? Ya, sejauh ini saya belum mendapatkan jumlah pasti karena petugas kami masih di lapangan. Nanti mohon bersabar, nanti kita akan informasikan berapa jumlah korban yang ada dan dibawa kemana saja serta dievakuasi kemana.
Nanti saya informasikan. Untuk rumah sakit belum ada informasi Pak, dibawa kemana Pak? Belum ya, jadi dari tadi tentunya ada beberapa teman-teman kita, petugas di lapangan yang masih berada di lokasi dan masih fokus bekerja untuk melakukan pertolongan kepada korban maupun kepada kendaraan yang terlibat untuk dilakukan evakuasi. Oke, Pak Jules, untuk warga yang akan melintas jalur ini apa himbauan Anda, Pak? Baik, kepada warga yang jalur melintas tentunya ya kami berharap karena juga ini situasi curah hujan cukup tinggi dan hampir beberapa hari ini kita khususnya Jawa Barat juga mengalami curah hujan yang tinggi agar para pengguna jalan baik pengguna jalan tol maupun arteri ini agar lebih berhati-hati ketika menggunakan kendaraannya. Nah, kemudian juga tentu mematuhi rambu-rambu aturan lalu lintas yang ada. Artinya kita juga memperhatikan berfungsi secara benar, secara baik. Jadi kami harapkan masyarakat untuk mengurangi kecepatan, ya, kalaupun mengalami kelelahan dapat memanfaatkan rest area yang telah disiapkan oleh pengelola jalan tol. Dan sekali lagi kami menghimbau juga kepada masyarakat yang akan menggunakan jalur, khususnya jalur tol dari Bandung mengarah Jakarta, untuk menghindari kemacetan dengan mengambil exit tol keluar di exit tol Cikamuning. Kemudian nanti mengambil jalur arteri dan nanti silakan melanjutkan masuk lagi di pintu tol Sadang untuk saja dapat menggunakan jalan tol menuju Jakarta. Itu mungkin Mas Iksan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Pak Jules. Terima kasih.